그때 그 일. 우리 바다산 연전하고. 우리 저기 벌써 집에 가는 거야? Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Marry You. Yang makin seru tentunya. Bagaimana reviewnya? Ini dia, by Mimin. Mantan pacarnya Hana menjelaskan bahwa katanya nih dia memiliki utang kepada Hana, utang yang sangat besar dan dia belum membayarnya. Dan dia juga mengatakan sama Chulhui bahwa nantinya mereka bakal sering banget ketemu. Walaupun Chulhui bilang bahwa kayaknya nggak mungkin, dan juga dia juga malas bertemu dengan laki-laki itu. Setelah Gi-jun pergi, Hana sempat melamun dan langsung disadarkan oleh Chulhui. Dia mengatakan sama Hana bahwa dia berharap banget dengan bantuan Hana bahwa dia bakal segera mendapatkan jodoh. Dan sebenarnya dia tahu bahwa laki-laki itu adalah mantannya Hana, cuma sengaja aja dia nggak ngebahas karena menjaga perasaan dari Jung Hana. 으로 발령받게 된 최기준 사무관입니다. Kemudian Choi Gi-jun memperkenalkan kepada timnya Hana bahwa dia adalah manajer tim baru mereka. Semua orang senang kecuali Hana. Nah, Hana juga mengatakan bahwa untuk masalah Chulhui dialah yang bakal menghandle semuanya. Jadi semuanya udah diurus sama dia dan dia juga nggak butuh bantuan dari ketua tim mereka. Dan ketika mereka selesai rapat, 정원아 주무관님. Hana dipanggil sama Gi-jun, katanya akan lebih baik kalau misalkan Chulhui itu mereka tawarkan tinggal di tempat apartemen yang sudah disediakan sama perusahaan untuk mempermudah mobilisasi dia, karena kan dia tinggal di pulau yang cukup jauh dari tempat mereka. Lalu Hana mengatakan oke, dia bakal cari tahu apakah masih ada tempatnya kosong ataupun tidak dan dia bakal mengurusnya. Setelah itu seperti biasa Hana pergi ke tempat temannya untuk makan, sekaligus dia menceritakan bahwa ya mantannya sekarang adalah manajer baru di timnya dia dan dia udah nggak peduli dan dia juga sudah memberikan tamparan sekali kepada mantannya itu. Nah, setelah itu Hana balik lagi ke kantornya karena HP-nya ketinggalan dan ternyata papasan lagi dia dengan Choi Gi-jun. Lalu Hana mengatakan bahwa wali kota berjanji sama dia kalau proyeknya selesai dia bakal dimutasikan ke departemen lain. Dan Gi-jun mencoba menjelaskan sama Hana apa yang terjadi pada malam Hana melihat dia selingkuh. Tapi Hana nggak peduli lagi dan bilang sama Gi-jun bahwa dia sudah tidak merasakan apa-apa lagi. Cintanya sudah benar-benar pudar kepada Choi Gi-jun. Makanya Gi-jun akhirnya melepas Hana dan gak menjelaskan lagi apa sebenarnya yang terjadi pada hari itu. Kata gue teh lu nyerah aja bang. Walaupun dia sempat teringat ketika dia sama Hana lagi fitting baju pengantin, itu mereka berdua terlihat bahagia banget dan juga serasi banget. Tapi itu dulu, kalau sekarang mah ya udahlah, itu cuma kenangan aja. Nah, keesokan harinya Chulhui akhirnya mempersiapkan barang-barangnya dia packing beserta dengan keponakan-keponakannya dan Hana memberitahukan bahwa mereka sudah mendapatkan rumah dan ya udah dia bakal mengabarin tempatnya besok harinya. Nah, sedangkan Hana itu membereskan rumah yang bakal ditempatin sama Chulhui dan juga keponakan-keponakannya. Tapi sang mantan masih aja ngintilin Hana, katanya ya dia harus ngebantuin anggota timnya dan dia bakal membantu-bantu apapun yang bisa dibantu di sana. Dia ngebenerin lampu dan setelah beres Hana langsung pergi dan mencuekin Choi Gi-jun. Udah, kalau kata aku mah kau itu nyerah aja lah sudah, nggak ada lagi perasaan si Hana samamu. Dan sebelum berangkat, Chulhui dikasih sepatah dua patah kata sama warga. Mereka juga memberikan makanan sama Chulhui dan dia juga meminta doa restu kepada mendiang kedua orang tuanya. Dan setelah itu Chulhui mendapatkan alamat yang bakal dia tuju dari Jung Hana. Nah, keesokan harinya dia sama keponakan-keponakannya langsung bergegas pergi ke sana dengan gaya keponakannya yang sangat swag banget tentunya ya kan. Dan mereka langsung disambut lah sama Jung Hana. Keponakan-keponakan Chulhui seneng banget karena mereka ngiranya sampai sekarang bahwa Chulhui itu bakal berjodohnya sama Hana ya kan, bukan dijodohin sama orang lain. Dan Chulhui juga menjelaskan sama
Hana bahwa mereka bakal tinggal di sana selama keponakan-keponakannya libur sekolah. Kalau misalkan selesai ya mereka mau nggak mau balik lagi. Dan mereka suka banget dengan rumah yang bakal mereka tempatin karena gede banget dan juga cozy. Nah, Chulhui juga mengundang Hana untuk makan dulu bersama mereka. Awalnya Hana nggak mau tapi dipaksa sama keponakan-keponakan Chulhui, dan yang membuat Chulhui agak heran, Hana makannya banyak kali coy. Cantik-cantik tapi makannya banyak. Tapi nggak apa-apa lah, berhubung dia cantik, jadi Chulhui maklum-maklum aja. Setelah itu Chulhui mengantarkan Jung Hana ke depan dan tiba-tiba 우리 저기 벌써 집에 가는 거야? ada Choi Gi-jun. Nah, Chulhui langsung gercep mengatakan sama Hana, dia langsung meluk Hana dan memanggil Hana dengan sebutan sayang. Dan ternyata Chulhui kan salah paham nih sama Gi-jun. Dia kira Gi-jun ini adalah orang yang mengganggu Hana, dan setelah itu dijelaskan sama Gi-jun bahwa semuanya itu salah paham, bahwa dia adalah manajer timnya Hana. Nah, ketika Chulhui tahu Gi-jun adalah manajer timnya Hana, dia langsung meminta maaf karena sudah salah paham. Aduh. Gi-jun juga menjelaskan dia tinggal di sana untuk sementara karena dia belum menemukan tempat baru karena dia mutasi secara tiba-tiba. Tapi tetap aja Hana tetap cuek kepada Choi Gi-jun. Sabar ya bang ya. Keesokan harinya, Hana beserta timnya mencari tahu nih, nyeleksiin cewek-cewek yang bakal mereka jodohkan sama Bong Chulhui. Nah, dari sekian banyak orang-orang yang mereka lihat CV yang sudah memasukkan sama mereka, itu kayaknya agak sulit nih menemukan yang pas sama Chulhui. Setelah itu, Hana bertemu sama Chulhui dan Chulhui langsung bahas soal kejadian kemarin. Sebenarnya dia tahu bahwa Gi-jun adalah mantannya Hana, tapi dia bangga banget sama Hana karena Hana memilih untuk menghadapi mantannya dibandingkan ya dia langsung pergi meninggalkannya gitu, langsung kayak nyuekin. Tapi Hana lebih memilih untuk oke, dia hadapin semuanya. Hana juga jujur sama Chulhui kalau misalkan proyek ini berhasil maka dia bisa dipindahkan ke dinas lain dan nggak lagi bertemu sama sang mantan. Dia juga minta tolong sama Chulhui untuk mengisi kuesioner itu sebagai bagian dari rangkaian perjodohan yang sedang mereka lakukan. Ya sudah, walaupun sebenarnya kuesionernya agak sedikit membingungkan Chulhui, ya sudah dia akhirnya mengisinya dan ngundang Hana untuk makan malam bersama, tapi Hana bilang dia bakal lembur hari itu. Nah, by the way, Gi-jun ditanya nih sama Pak Wali Kota, karena Pak Wali Kota penasaran, harusnya kan Gi-jun kerja di luar negeri, kok dia milih untuk ke departemen itu. Gi-jun bilang, ya nggak apa-apa, dia hanya pengen aja. Ya sudah, Pak Wali Kota pun nggak terlalu peduli, yang penting dia pengen programnya berhasil biar jabatannya juga bisa tetap dia dapatkan untuk periode selanjutnya. Terus kan timnya Hana langsung menginterview kandidat-kandidat yang bakal mereka jodohkan sama Chulhui, dan ternyata semuanya itu kayak zong banget, terutama si mbak ini. Dia ternyata ikut itu untuk mempromosikan media sosialnya dia. Like what? Jadi ya sudahlah, langsung mereka cut orang tersebut. Terus mereka ceritakan sama Hana, tapi Hana bilang kayaknya ada satu lagi deh kandidat yang belum mereka interview, namanya Cha Min-ji, dan kayaknya dia itu cocok dengan Chulhui. Dan akhirnya Min-ji bakal bertemu sama Chulhui keesokan harinya, dan Chulhui juga bakal bersiap-siap. Nah, dia juga nelpon Hana untuk meminta tolong agar menemani dirinya mencari baju ataupun pakaian yang bakal dia gunakan untuk kencan bersama Cha Min-ji. Jung Hana bilang, oke, dia besok bakal nemenin. 기분이 좋아지는. Pas Hana nemenin Chulhui, ya kan, pakaian dipilih Chulhui itu kayak, aduh, Hana kalau mau berkata kasar nggak apa-apa ya kan. Hana langsung memilihkan baju yang pas untuk Chulhui, yang lebih oke lah gitu untuk dipakai kencan kan. Dan ketika Hana mau ngasih baju lagi, pas Chulhui lagi ganti baju, dia melihat punggungnya Chulhui penuh dengan luka-luka yang mungkin nanti bakal diceritakan itu bekas apa gitu kan. Dan Hana langsung nutup tirenya dan dia agak narik napas sedikit lah. Setelah itu dia langsung ngantarkan Chulhui pulang dan memberikan semangat sama Chulhui bahwa besok kencannya pasti berjalan dengan lancar. Dan ops, sang mantan melihat kedekatan Chulhui sama Hana dan agak panas nih kayaknya. Nah, keesokan harinya, ini adalah seorang perempuan yang dulunya dekat juga sama Gi-jun, yang dicurigain Hana sebagai selingkuhan Gi-jun, yang bernama Oh Ina. Dia adalah anak dari penerus orang yang kaya raya banget.
direktur sebuah pusat perbelanjaan, tapi dia juga belum ada jodoh dan sering banget dijodohkan sama ayahnya, dan dia tuh nggak mau, intinya dia nggak mau belum mau nikah, mau pacaran dulu, cuma belum ada yang cocok. Makanya ketika dia setiap dijodohin selalu minta tolong sama Choi Gi-jun gitu. Apakah ada salah paham ya waktu-waktu lalu? Dan akhirnya setelah mendapatkan pakaian yang pas untuk dipakai kencan, Chul-hui juga meluruskan rambutnya, dan ketika dia mau berangkat di tengah jalan dia bertemulah sama Oh-ina secara nggak sengaja karena Oh-ina hampir aja kejatuhan helm proyek. Wow, udah berubah banget tuh Chul-hui kan, cinta pada pandangan pertama sama Oh-ina. Nah udah estetik ya kan, malah kesiram air lah si Chul-hui. Alhasil lurusan rambutnya pun gagal total dan rambutnya kembali seperti semula. Dan karena dia lihat tangannya Oh-ina itu luka, dia kasihlah Hansaplast kepada Oh-ina. Apa nggak makin kelepak-kelepak si Oh-ina ya kan? Dan ketika dia pergi ke tempatnya Hana untuk kencan dengan orang yang mereka pilih, kayak Hana sama timnya, aduh kok jadi balik kayak gini ya kan? Nah diceritakanlah sama Chul-hui apa yang terjadi di jalan. Hana bilang oke nggak apa-apa lah, yang penting ya natural aja gitu. Ternyata kencan yang dijalankan sama Chul-hui itu ya nggak buruk-buruk banget lah, walaupun timnya Hana agak under expectation gitu kan. Ternyata Chul-hui itu berjalan dengan lancar melaksanakan kencannya dia dengan Minji. Ternyata Minji juga nerima Chul-hui apa adanya, dan obrolan mereka juga cukup nyambung karena Minji juga kebetulan suka masak. Nah tapi walaupun obrolan mereka itu berjalan dengan lancar dan juga nggak ada masalah apa-apa, ketika mereka sudah selesai kencan, temannya Hana, teman satu timnya, mengabarkan kepada tim yang lain bahwa Chul-hui bersama Minji itu memutuskan untuk berteman aja gitu, tidak melanjutkan kencan mereka lagi dan juga hubungan yang lebih serius. Jadi ya perjodohannya bisa dikatakan gagal. Setelah itu Hana nelpon Chul-hui dan ngajak Chul-hui untuk makan bersama, katanya masak rumahan. Hana mengundang Chul-hui ke restoran temannya dia dan menyiapkan masakan rumahan yang dimaksud sama Hana, yang gak ada sama sekali di menu, dan itu cuma dimasakin sama teman Hana ketika Hana datang ke sana untuk orang yang spesial. Dan ternyata ketika dicoba sama Chul-hui, dia juga suka banget dengan masakan temennya Hana. Nah ini dilakukan sama Hana untuk menghibur Chul-hui karena ya perjodohannya belum berhasil untuk saat ini. By the way, Gi-jun bertemu sama Oh-ina. Jadi di sini Oh-ina itu ngebahas tentang Hana. Jadi menurut Ina bahwa dia tuh nggak ada selingkuh sama Gi-jun, dan kenapa Gi-jun nggak menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya pada malam itu. Nah mungkin ada kesalahpahaman gitu kan antara Gi-jun sama Hana, karena Gi-jun memang nggak ngejelaskan, dan mungkin kenapa Oh-ina itu tiba-tiba ada di sana pada malam itu. Padahal Ina dan nyuruh Gi-jun untuk menjelaskan semuanya sama Hana apa yang sebenarnya terjadi. Cuma Gi-jun memilih untuk tidak menjelaskannya karena setelah dia cari tahu kayaknya Hana itu udah nggak cinta lagi sama dia gitu. Terus Gi-jun langsung ganti topik dan dia nanyain sama Oh-ina kenapa Oh-ina itu nggak mau selalu dijodohkan sama ayahnya, disuruh kencan buta dia nggak mau. Ina bilang ya dia takut orang yang dijodohkan sama dia itu ngelihat hartanya doang. Terus dia juga cerita bahwa ketemu sama cowok yang membuat dia cinta pada pandangan pertama dan nunjukin dia dikasih Hansaplast ketika tangannya terluka. Keesokan harinya ketika Chul-hui lagi jalan-jalan sama keponakannya, mereka melihat ada mobil TK, anak-anak TK yang mogok, dan akhirnya Chul-hui mengambil tindakan untuk mengantarkan anak-anak itu bersama guru-gurunya ke TK mereka sambil membuat hal yang seperti ini. Pokoknya dia buat fun dan juga sambil bernyanyi-nyanyi sama anak-anak itu, dan itu menjadi viral di media sosial, bahkan banyak banget orang-orang yang mendokumentasikannya. Dan kebetulan Hana sama temannya kan lagi jogging dan mereka pun menghampiri Chul-hui sama keponakan-keponakannya dan mereka seneng banget melihat itu. Dan itu langsung viral banget di media sosial, pencarian paling atas. Sampai Gi-jun pun heran, bahkan Oh-ina akhirnya melihat dan dia bilang, oh tunggu, ini kan cowok yang kemarin ketemu sama dia bakal cari tahu tentang Chul-hui. Nah Hana juga terkejut, di grup timnya dia, itu chat grup timnya itu juga dibahas tentang Chul-hui. 누구세요? Malamnya tiba-tiba aja Oh-ina datang ke rumahnya Chul-hui. Bingung dong dia, loh kok tahu rumahnya di mana gitu kan. Dan
Ina juga kaget ternyata Hana ada di rumahnya Chulhui. Dan datang jugalah Choi Gi-jun. Cinta segi 4 bakal dimulai nih kayaknya. Oh, Ina menjelaskan dia datang ke sana karena dia ngerasa ada utang sama Chulhui. Wah, kira-kira bagaimanakah kelanjutannya? Kita lihat di next episode. Thank you for watching guys. See you next video. Bye bye.